Shalom Bapak Ibu dan juga jemaat yang terkasih. Kembali lagi kita di ibadah doa pagi pada hari ini. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita mau datang di hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Pada hari ini kembali lagi kami datang di hadirat-Mu. Biarlah pujian, doa, dan penyembahan kami dapat meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji-Mu. Kami mau tetap melayani Engkau Tuhan setiap hari dalam kehidupan kami. Inilah hidup kami. Kami mau berserah kepadamu. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Sekali lagi seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidup kami Tuhan. Demikian hidupku. Kami mau menyembah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Yesus Engkau baik bagiku sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Mari kita ulang pujian ini kembali. Katakan seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Sekali lagi nyanyikan pujian ini lebih sungguh-sungguh dari awal. Seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir.
menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Ku melayanimu. Ku sembah Kau Tuhan, namamu dimuliakan, Engkau mulia. Syukur bagimu, syukur bagimu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Rajaku. Ku muliakan namamu. Haleluya. Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku muliakan Kau Tuhan. Ku tinggikan namamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Syukur bagimu, sebab Engkau mulia. Syukur bagimu, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan di setiap hidup kami. Apapun harapan yang kami harapkan, hanya kepadamu lah kami berharap. Sebab Engkaulah Allah, satu-satunya pengharapan kami. Tuhan, biarlah setiap hidup kami Engkau ada, Engkau selalu berjalan di samping kami. Naungi setiap perjalanan hidup kami. Tuhan, setiap doa, pujian, dan penyembahan kami pada hari ini, apapun yang kami sampaikan di hadapan-Mu Tuhan, biarlah itu berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Satu hal yang kami rindukan itu adalah tetap berada di dekat-Mu Tuhan. Kami merindukan setiap perjalanan bersama-Mu. Biarlah Tuhan ada di setiap samping kami, selalu beserta kami sampai kami menutup mata. Setiap hari-hari kami, cuman satu pengharapan kami, itu adalah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Saya mau mengajak Bapak Ibu dan juga jemaat untuk menyanyikan pujian ini, satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam-Mu. Satu hal yang ku pinta,
hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu Tuhan. Berdiam Di dalam rumah-Mu, satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindu. Inilah kerinduan kami Tuhan, yaitu berdiam di dalam berdiam di dalam rumah. satu hal yang kami inginkan, Satu hal yang ku pinta, itu selalu ada di dekat-Mu Tuhan. menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, di dalam hidup ini seringkali ketika kita mengalami persoalan, menderita, seringkali kita merasa supaya pertolongan Tuhan itu datang cepat-cepat aja gitu.
Jangan ditunda Tuhan. Seolah-olah begitu ya. Seolah-olah Tuhan itu terlambat gitu. Padahal bukan itu maksudnya. Pagi ini kita akan merenungkan hal ini bersama-sama, saudara. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan setiap pagi untuk mendengarkan pesan-pesan kebenaran. Biarlah Tuhan melalui program doa pagi ini, kami semua dididik, didewasakan. Semakin hari semakin mengerti, semakin berkenan bagi Tuhan. Terima kasih, mohon urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi sebelum kita mengerti bagaimana sebenarnya Tuhan tidak pernah terlambat menolong manusia, kita baca dahulu Yohanes pasalnya yang ke-11, Saudara. Saya bacakan ya, mulai dari ayatnya yang pertama. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Dia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ya, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja, perhatikan saudara, Tuhan Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-muridnya itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Saudara, Lazarus sudah mati. Jadi ketika Marta mendengar, ketika akhirnya Yesus datang, kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Saudara, seolah-olah Tuhan Yesus sengaja untuk terlambat datang, sehingga Lazarus mati, saudara. Marta tahu seandainya engkau ada di sini, tidak terlambat maksudnya, tentu Lazarus tidak mati, akan sembuh. Sebab Tuhan Yesus sudah terkenal, ia bisa menyembuhkan apa saja. Nah, cuma kurang satu yang Maria dan Marta mengerti. Tuhan Yesus juga bisa membangkitkan orang mati. Ya. Ini pelajaran buat kita semua, bahwa meskipun menurut manusia seolah-olah Tuhan itu terlambat, tapi ternyata tidak. Ya, ketika Yesus tiba, Lazarus sudah mati 4 hari, saudara. Sudah lama.
Ya. Jadi Marta, coba seandainya engkau ada di sini Tuhan, Lazarus tentu tidak mati. Saudara, terkadang kita merasa langit seolah diam. Tuhan tidak bergerak sesuai timeline-nya kita. Tidak bergerak, tidak bertindak sesuai dengan keinginan kita. Ya. Tetapi ingat, kalau Tuhan bertindak dengan waktunya Tuhan, apapun bisa terjadi. Kubur terbuka, kematian lenyap, Lazarus bangkit, saudara. Air mata berubah jadi kebahagiaan. Tuhan tidak pernah terlambat. Dia selalu tepat pada waktunya untuk kemuliaannya. Ya, jadi kita harus mengubah mindset kita selama ini. Kalau sedang dalam penderitaan, pertolongan itu belum datang juga, ingat, Tuhan tidak pernah terlambat, rencananya pasti baik. Pasti. Bahkan ya saudara, bahkan nih. Seandainya Tuhan tidak tolong ketika kita sakit, apa artinya itu? Artinya kita memang dipanggil pulang ke surga. Kan sudah waktunya. Bayangkan kalau setiap kali orang percaya sakit lalu berdoa minta kesembuhan, sembuh terus. Berarti nggak ada kematian di dunia ini bagi orang percaya. Kan bukan begitu. Ya. Bahkan di dalam kematian pun kita mengucap syukur. Itulah makanya Rasul Paulus menulis, mati adalah keuntungan. Kalau kita sudah mengerti hal ini, Tuhan tidak mungkin terlambat, saudara. Kalau Tuhan tidak tolong sampai kita mati, artinya kita dipanggil pulang. Kalau kita menderita dan belum dipanggil pulang, tunggu saja waktunya. Di dunia ini tidak ada yang kekal. Ya, penderitaan pun tidak kekal. Masalah pun tidak kekal, akan ada akhirnya. Ya, percaya itu. Makanya jika saudara sekarang lagi bahagia, lagi senang, tidak ada masalah, jangan terlalu bahagia, karena itu tidak akan lama. Segala sesuatu di dunia ini kan sementara, kebahagiaan akan selesai juga di bumi ini. Kalau saudara lagi menderita, tidak usah terlalu menderita juga, karena penderitaan pun akan berlalu. Begitu. Tuhan punya rencana yang indah untuk setiap anak-anaknya. Kita ikut saja. Kalau belum waktunya dipanggil pulang, pasti kita sembuh. Kalau sudah waktu dipanggil pulang, apapun yang kita lakukan, mau nangis-nangis, mau berdoa sama Tuhan, lah memang mau dipanggil pulang. Ya, kita pulang dengan senang hati, sebab mati adalah keuntungan. Tapi ketika kita hidup, saudara, masih hidup, lakukan bagian kita. Karena hidup kita melakukan kehendak Tuhan. Itu saja yang penting. Jadi yang kita takutkan bukan kematian sebenarnya. Justru hidup ini. Hidupku ini berkenan gak ya sama Tuhan? Itu yang perlu kita takutkan. Sebab kalau hidup ini tidak berkenan, artinya kita tidak mengasihi Tuhan. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, artinya kita bakal binasa. Terkutuk. Bahkan sejak di bumi ini, manusia yang tidak mengasihi Tuhan sudah hidup di dalam kutuk. Dan itu bisa turun-temurun loh, saudara. Makanya kalau saudara lagi buat salah, bertobatlah. Saudara kalau nggak mengasihi diri sendiri, minimal kasihlah keturunanmu. Ya, saudara-saudaramu, orang tuamu, keturunanmu. Jangan sampai saudara membawa kutuk bagi keluarga. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami percaya Tuhan tidak pernah terlambat. Kami juga percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Terima kasih untuk kebenaran di pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk GMM, Gereja Mula-Mula. Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Juga seluruh umat Tuhan dimanapun berada yang mengasihi Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.